Pernahkah Anda terbangun di tengah malam menatap langit yang sunyi dan bertanya-tanya bagaimana cara mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari esok? Kita semua pernah merasakannya. Saat hidup terasa seperti badai yang tak kunjung reda, kita hanya mencari setitik cahaya yang bisa memandu kita melewati masa-masa sulit. Anda tidak sendirian, dan stoicisme bisa menjadi jalan untuk menemukan kedamaian dan kekuatan, bahkan di tengah kekacauan. Mari kita bahas 8 pelajaran stoik yang bisa membantu Anda mengubah hari-hari sulit menjadi peluang untuk berkembang. Sebelum kita mulai, saya ingin tantang Anda untuk menonton video ini sampai akhir, sebagai komitmen pada diri sendiri, bahwa meski sulit, Anda akan terus maju. Siap? Mari kita mulai. 1. Kembangkan kasih sayang. Pernahkah Anda memperhatikan orang-orang di sekitar Anda, mungkin di kedai kopi atau di tempat kerja, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka rasakan di balik senyuman atau diam mereka? Setiap orang punya perjuangan sendiri, meskipun kita tidak selalu melihatnya. Inilah kesempatan untuk terhubung melalui kasih sayang. Bayangkan bagaimana dunia akan terlihat jika kita sedikit lebih memahami perjuangan orang lain daripada hanya memikirkan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Apa yang menyakiti sarang, menyakiti lebah." Artinya, ketika kita berempati dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, kita menciptakan hubungan yang lebih manusiawi dan mengurangi penderitaan bersama. Kasih sayang bukan tentang merasa kasihan, tapi benar-benar memahami bahwa orang lain juga punya beban yang mungkin tak terlihat. Sekarang, pikirkan kembali hubungan Anda sehari-hari. Ada seseorang di sekitar Anda, seorang teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga yang mungkin sedang bergulat dengan masalah yang tidak Anda sadari. Bagaimana jika tindakan sederhana seperti mengajukan pertanyaan tulus tentang hari mereka bisa membawa perbedaan besar? Bagaimana perasaan Anda saat orang lain menunjukkan empati kepada Anda? Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat hari mereka sedikit lebih ringan? Mungkin sekadar mendengarkan sudah cukup untuk membuat mereka merasa didengar. 2. Pahami apa yang dalam kendali Anda. Pernahkah Anda merasa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan? Seperti kemacetan lalu lintas yang membuat Anda terlambat atau cuaca buruk yang merusak rencana akhir pekan. Sangat mudah untuk merasa frustrasi saat kita tidak bisa mengubah keadaan di sekitar kita. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa fokus kita harus berada pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Epictetus berkata, "Kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Meskipun banyak hal di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain atau peristiwa acak, kita memiliki kuasa penuh atas cara kita meresponsnya. Ini adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, yaitu pilihan kita sendiri." Coba pikirkan situasi baru-baru ini yang membuat Anda frustrasi. Apakah itu sesuatu yang benar-benar Anda kendalikan? Jika tidak, bagaimana Anda bisa memfokuskan energi Anda pada hal yang lebih produktif? Apa yang bisa Anda lakukan untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan? Daripada merasa marah pada hal-hal yang tidak dapat diubah, Anda bisa memilih sikap yang lebih tenang, menerima keadaan, dan melihat apa yang bisa Anda lakukan dari posisi Anda saat ini. 3. Hadapi momen saat ini. Bayangkan Anda sedang duduk di meja kerja, mencoba fokus pada proyek penting, tapi pikiran Anda terus-menerus tertarik ke berbagai arah, ke kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas kesalahan masa lalu. Pikiran kita seringkali menjadi sumber stres terbesar, bukan karena apa yang sedang terjadi, tetapi karena kita tidak sepenuhnya hadir dalam momen tersebut. Marcus Aurelius berkata, "Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar Anda." Kita sering merasa cemas karena kita memikirkan apa yang mungkin terjadi atau menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Namun, kekuatan sejati kita berada di saat ini, momen di mana kita bisa mengambil tindakan nyata. Saat Anda terjebak dalam pikiran tentang masa depan atau masa lalu, coba ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah ada hal di masa lalu atau masa depan yang begitu mendominasi pikiran Anda hingga mengganggu momen saat ini? Bagaimana jika Anda memilih untuk fokus pada momen sekarang? Anda mungkin akan menemukan bahwa tantangan terasa lebih ringan ketika Anda benar-benar hadir. 4. Latih rasa syukur. Seberapa sering kita terburu-buru melewati hidup
Tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk menyadari betapa banyak hal kecil yang bisa kita syukuri, kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita capai atau memikirkan masalah yang kita hadapi. Namun, berhenti sejenak untuk bersyukur bisa memberikan perspektif baru dan membantu kita menemukan kedamaian di tengah kesibukan hidup. Seneca berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa kecemasan akan masa depan. Ketika kita melatih rasa syukur, kita memperluas pandangan kita terhadap hal-hal yang sering kali kita anggap remeh, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari atau percakapan menyenangkan dengan seorang teman. Ambil waktu sejenak dan pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa Anda syukuri hari ini? Mungkin itu adalah momen kebersamaan dengan keluarga atau kesempatan untuk menikmati udara segar di pagi hari. Latih diri Anda untuk memperhatikan hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. 5. Temukan pelajaran dalam setiap kesulitan. Saat menghadapi hari yang penuh tantangan, kita cenderung melihat kesulitan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi pada kita dan bagaimana cara tercepat untuk melarikan diri darinya. Namun, Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Seneca pernah berkata, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Ketika kita dihadapkan pada rintangan, kita sebenarnya sedang diberi peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Kesulitan memaksa kita untuk menguji batas kemampuan kita dan mendorong kita untuk berinovasi, mencari solusi yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pikirkan tentang tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari situasi ini? Mungkin itu adalah pelajaran tentang kesabaran, atau mungkin tentang pentingnya adaptasi. Jika kita mulai melihat kesulitan sebagai kesempatan belajar, bukan sekadar beban, itu bisa mengubah cara kita merespons tantangan. Setiap hambatan dapat membantu kita berkembang lebih kuat, dan setiap pengalaman sulit memberi kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara lain. Kendalikan emosi, jangan dikuasai oleh emosi. Kita semua pernah merasakan bagaimana emosi bisa mendominasi hari kita. Mungkin Anda pernah merasa marah karena seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau mungkin rasa cemas membuat Anda sulit fokus pada pekerjaan. Dalam momen-momen seperti ini, rasanya seolah-olah emosi mengambil alih kendali, dan kita hanya menjadi penumpang pasif yang mengikuti arah angin. Epictetus mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa kekuatan utama kita adalah mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ini bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakannya, tetapi tentang belajar merespons dengan tenang dan bijaksana, daripada bereaksi dengan spontan. Coba pikirkan saat terakhir kali Anda marah atau kecewa. Apakah reaksi Anda memperburuk situasi, atau bisa jadi ada cara yang lebih tenang dan terukur yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik? Bagaimana jika di lain waktu Anda menghadapi situasi serupa, Anda berhenti sejenak, mengambil napas dan memilih untuk merespons dengan lebih tenang? Dengan mengendalikan emosi, Anda dapat mengubah dinamika situasi dan mempertahankan keseimbangan batin. 7. Terima ketidakpastian. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan masa depan. Kita merencanakan setiap detail hidup, berharap segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, kenyataannya, hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi atau kendalikan, dan ini bisa menjadi sumber kecemasan besar bagi banyak orang. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terelakkan dari hidup. Marcus Aurelius menulis, hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhir Anda, tetapi rencanakan seolah Anda akan hidup selama-lamanya. Ini bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi justru memeluk kenyataan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kita menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup, kita akan merasa lebih bebas dan tidak lagi terkekang oleh rasa takut akan masa depan. Apakah Anda merasa cemas tentang sesuatu yang belum terjadi? Mungkin tentang pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Bagaimana jika Anda bisa melepaskan sedikit kontrol dan menerima bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan hidup?
Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk menerima ketidakpastian ini dengan lebih damai? Mungkin itu dimulai dengan merelakan apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan lebih fokus pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini. 8. Jangan takut gagal. Seringkali kita menunda-nunda atau bahkan berhenti mencoba karena takut gagal. Mungkin Anda pernah merasa ragu untuk mengambil risiko karena khawatir tidak akan berhasil atau takut dikritik oleh orang lain. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian penting dari proses belajar dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seringkali jalan terbaik menuju kemenangan adalah melalui kekalahan. Ketika kita gagal, kita diberi kesempatan untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan kembali lebih kuat. Kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita berani mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman kita. Tanpa kegagalan, tidak ada pertumbuhan. Pikirkan tentang momen dalam hidup Anda di mana Anda merasa gagal. Bagaimana perasaan itu memengaruhi Anda, dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Bagaimana jika Anda melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai musuh? Mungkin kegagalan bisa menjadi batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari cerita Anda. Dengan memahami dan menerapkan 8 prinsip stoik ini, Anda bisa menghadapi hari-hari sulit dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ingatlah, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi cara kita merespon setiap tantangan itulah yang benar-benar menentukan siapa kita. Jadi, tantang diri Anda. Mana dari 8 prinsip ini yang akan Anda praktikkan hari ini? Pilih satu dan biarkan itu mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton Renungan Stoik. Semoga 8 pelajaran tadi memberi Anda kekuatan dan kedamaian untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dari 8 prinsip ini, mana yang paling menarik bagi Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Ingat, setiap langkah kecil untuk mengendalikan pikiran dan emosi adalah sebuah kemenangan. Jika perjalanan ini memberi inspirasi, jangan lupa untuk subscribe dan tetap bersama kami di Renungan Stoik. Sampai bertemu di video berikutnya, dan tetaplah teguh serta tenang di tengah badai kehidupan.